Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat desain dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis op-amp. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan antara lain ini ADC ya, 2 buah ADC-nya atau simbol LT spice ini tuh. Kemudian kita coba atur-atur. Kemudian kita juga membutuhkan op-amp. Nah, di sini op-ampnya yaitu jenisnya kita cari dulu jenis op-ampnya. Nah, LT1057 kita tempatkan. Nah, di sini untuk op-ampnya. Kemudian kita pindahkan agar menyesuaikan. Kita bisa pindah-pindah posisinya. Kita pindahkan juga yang ini agar sesuai. Lalu kita membutuhkan kapasitor. Kita tempatkan di semua op-amp. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan juga resistor. Kita pasangkan resistor. Masing-masing ada RI dan RF-nya seperti itu. Kemudian kita pasang lagi resistor di op-amp yang ketujuh, op-amp LT1057. Seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan juga ground dari untuk masing-masing op-amp. Kita hubungkan dengan wire kapasitor, kemudian ini ke kutub positif, yang negatifnya ke ground. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita hubungkan satu sama lain seperti ini. Kemudian kita hubungkan juga kapasitor 2 ke op-amp yang kedua. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan semuanya ini untuk op-amp yang kedua. Ini op-amp ketiga juga sama seperti yang di atas, hubungkan dengan kapasitor. Kemudian satu kaki kapasitornya lagi dihubungkan dengan output dari op-amp. Lalu si resistor ini dihubungkan dengan disusun seri dengan kapasitor. Kemudian disusun seri juga dengan resistor yang lainnya. Nah, ini groundnya ini ke kutub negatif dari op-amp. Sama yang atas juga ini ke kutub negatif dari op-amp si groundnya. Dan kutub positifnya itu ke resistor, dihubungkan juga ke resistor sana. Kemudian resistor satu lagi hubungan dengan kutub negatif dan satunya lagi dengan output. Kemudian ini output dihubungkan dengan kaki satu dari resistor, kaki satunya lagi dihubungkan dengan kutub positif dari op-amp. Kemudian dihubungkan juga dengan resistor, resistor dihubungkan juga dengan dari rangkaian yang sebelumnya. Setelah itu
kita tambahkan baterai atau merupakan baterai ini di sini. Kita search aja baterai, kemudian klik OK. Nah, di sini kita membutuhkan dua, ada V1 dan V2. Nah, kemudian kita pasang ground untuk di yang kutub negatif dari baterainya. Kita pasangkan ground. Kemudian kita masukkan nilai voltnya, ini adalah 15 volt. Yang bawah juga V2 sama 15 volt. Nah, kemudian kita label net, yang itunya adalah yang di atas, kutub positifnya adalah positif 15 volt. Kemudian klik OK. Yang satu lagi juga sama, yaitu positif 15 volt. Oh, yang ini negatif 15 volt. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Nah, dihubungkan dengan wire. Kemudian ya, ini posisi 15 volt ini untuk ke output positif dari op amp-nya, semua outputnya plus 15 volt. Kemudian kita buat juga negatif 15 volt untuk output negatif dari op amp. Negatif 15 volt, negatif 15 volt, negatif 15 volt, negatif 15 volt, negatif 15 volt. Kemudian kita hubungkan dengan wire semuanya. Seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita label net juga untuk outputnya. Ada 3 rangkaian, ada X, ada Y, ada Z. Di output dari masing-masing op amp-nya. Ini kita ganti dengan positif. Ini adalah VY, yang atas VX, yang kedua adalah VY, ketiga VZ. Ada positif, ada negatif. Kita hubungkan dengan wire. Nah, setelah seperti ini, kita coba save as dulu untuk mengganti LTSpace ini agar satu folder dengan ad633_jt. Kita ganti LTSpace-nya menjadi jenis tersebut. Kita save as dulu. Nah, setelah seperti ini, nah ad633_jt ini sudah di download ya sebelumnya, dan satu folder dengan
yang tadi kita namakan dot include sesuai dengan namanya, yaitu AD633_JT. Dot include AD633_JT. Nah, kita simpan. Kemudian kita juga akan merubah LT space-nya. Nah, ini namanya itu adalah di notepad itu adalah ini. Kita ganti nama dari ADC-nya itu menjadi AD633_JT. Oke, kemudian nah ini juga sama yang bawahnya. Tinggal copy, paste. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini juga ada datasheet dari AD633_JT untuk dihubungkan ke rangkaian. Ada 8 pin untuk datasheet dari AD633_JT. Kemudian kita hubungkan plus 15 volt ke kita tempatkan terlebih dahulu. Nah, ke pin 8, 5 yang atas maupun yang bawah. Kita tempatkan dulu agar lebih enak. Nah, ini untuk yang 5 itu negatif 15 volt. Kemudian yang 5 bawah juga sama, pin kelima itu negatif untuk ground, 8-nya untuk VCC. Kemudian ini untuk ground yang ke-6 ke atas bawah, 4 sama 2, 4, 2 juga sama, itu adalah untuk ground. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Kita hubungkan semuanya sampai terhubung. Kemudian kita label juga ini untuk V inputnya itu. Nah, untuk Vx-nya di sini kita beri label. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dengan negatif Y. Ini negatif Vx. Kemudian ini Vy. Dan ini adalah Vz. Kita hubungkan juga dengan wire semuanya.
Nah, untuk yang ini dihubungkan dengan kaki ketujuh dari AD 663_JT. Kemudian untuk pin satunya ini kita beri label net lagi. Ini untuk input. VX. Ini kita rubah dulu menjadi VY. Ini juga sama, kita rubah jadi negatif Y. Kemudian kita hubungkan dengan ground. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Untuk C adalah 1 nano semuanya, 1 N. Kemudian untuk R-nya itu nilainya adalah 100 ohm. R2-nya sama 100 ohm. Ini juga sama semuanya, yaitu 100 ohm. Untuk yang sebelumnya itu adalah 100.000 ohm atau 100 kilo ohm. Atau 100.000 ohm. Kemudian yang bawah ini 35,7 kilo ohm. Yang bawahnya 10 kilo ohm. Bawahnya lagi 10 mega ohm. Yang bawah ini 10 kilo ohm. Oh, yang tadi 1 mega ohm. Dan kita run, kita atur stop time-nya ini 100 milisecond. Ininya 0. Ininya yang bawah 0,001. Kemudian kita checklist yang nolnya, oke. Kemudian nah ini sudah bisa di run ya. Kita akan mengecek, kita perbesar dulu agar lebih jelas. Nah ini untuk outputnya ini sudah sesuai dengan teori. Kita coba add plot pen untuk mengetahui output yang kedua. Ini juga sudah sesuai dengan teori ya. Kemudian kita coba lagi add plot pen. Kita coba lagi di sana. Nah ini juga sama ya, jadi seperti ini untuk si grafiknya. Kita coba perbesar agar lebih jelas. Ini grafiknya sudah sesuai dengan teori Lorentz.
seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengubahnya menjadi seperti ini sesuai dengan teori yang ada di Lorentz. Untuk sumbu X. Nah, ini kemudian untuk sumbu Y. Dan satu lagi ini untuk sumbu Z. Nah, ini sudah sesuai ya untuk sumbu X, Y, dan Z. Lalu kita akan membuat di Python-nya. Nah, ini kita sudah membuat 4 contoh dari Python-nya. Ada Runkuta dan 3 yang lainnya. Untuk sama untuk membuat grafik seperti di teori grafik X, Y, dan Z. Kita coba. Kita coba yang atas. Nah, ini sudah diprogram ya dari atas sampai bawah seperti ini untuk pemrogramannya. Kemudian ke bawah ini ada persamaan Lorentz-nya. Nah, ini untuk persamaan dari X-nya. X, Y, dan Z. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lainnya, yang kedua tadi. Kita coba open. Nah, ini juga sama kayak yang tadi. Yang di atas ini adalah fungsinya, yang di bawah bawahnya itu adalah persamaan Lorentz-nya. Ke bawahnya juga ada X, Y, dan Z. Kemudian kita coba lagi. Kita lihat lagi contoh ini yang ketiga ini. Open. Nah, ini seperti ini ya untuk pemrogramannya. Bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian kita coba lagi yang Runkuta ini, kita open. Nah, ini juga sama seperti yang contoh ketiga tadi. Ini juga di bawah ini ada persamaan Lorentz-nya. Ada X, Y, dan Z. Kemudian kita lihat ini, kita coba running. Nah, ini seperti ini ya, muncul hasilnya. Ini berarti sudah benar pemrogramannya. Kemudian kita juga, nah ini bisa dihasilkan grafik dari X, Y, dan Z. Ini sesuai dengan teori dan sesuai dengan yang di LTSpace tadi. Kita bisa atur ya ini agar tidak terlalu padat. Nah, kita bisa lebih atur ini agar terlihat lebih jelas. Nah, ini untuk grafik
X, Y, dan Z. Ini juga kita coba run. Nah, kalau muncul setelah muncul datanya ini berarti sudah benar. Kemudian kita coba juga ini. Nah, ini sudah sesuai juga dengan yang di LT-Spice dan yang tadi hukum dari Lorentz tadi. Bisa kita ini juga atur juga biar tidak terlalu berdempetan. Nah, ini grafik X terhadap waktu, grafik Y terhadap waktu, dan grafik Z terhadap waktu. Seperti ini. Atau kita juga, nah ini diperbesar grafiknya. Jadi mungkin inilah desain dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis op-amp menggunakan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.